Pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ketaatan kecuali berada di atas ilmu, dan tidak ada ilmu melainkan dengan menghadiri pengajian ilmu agama. Karena itulah berbahagialah, ya bersyukurlah karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua nikmat yang begitu luar biasa. Karunia yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Kalau dunia Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang kafir, orang mukmin, orang muslim, orang fasik, orang yang bertakwa, semua Allah berikan sesuai yang Allah kehendaki. Tapi ilmu agama, amal, sabar dan dakwah ini tidaklah Allah berikan melainkan kepada orang-orang yang Allah pilih. Orang-orang spesial, orang-orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Jadi teman-teman yang punya jadwal pengajian luar biasa, hari ini di sini, hari ini ya kaji ini, besok mengkaji ini, Selasa, Rabu dan seterusnya. Punya jadwal, mungkin ada yang setiap hari, ada yang seminggu mungkin 5 kali, 4 kali, atau yang mungkin cuma 1 kali seminggu. Tetap berbahagia. Kenapa? Karena ini adalah tanda Allah ingin kita jadi orang yang baik. Dan kata para ulama, siapa yang mati di atas kebiasaannya menuntut ilmu agama, gak harus mati ketika mau kajian, gak harus. Tapi kebiasaan dia menghadiri pengajian, udah menjadi rutinitas dia untuk belajar ilmu agama. Meninggal ketika itu, kata para ulama, itu adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Min alama husnul khotimah, di antara tanda-tanda khotimah yang baik, husnul khotimah. Karena itulah istiqomah. Kita udah nyelesain kitab zakat, alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara banyak manusia ada yang enggak pernah khotam fikih zakat, tapi kita setelah Allah berikan pertolongan dan kemudian perjuangan dan semangat kalian, kita khotam. Sekarang kita masuk bab baru, pembahasan baru, lembaran baru, yaitu Kitabus Syiyam, pembahasan tentang puasa. April dulu kalau enggak salah kita udah belajar tentang puasa. Ya, 3 kali pertemuan. Ustadz diulang-ulang, enggak masalah diulang-ulang. Karena ilmu itu adalah pengulangan. Ustadz ini di sini bahas ini, nanti di tempat lain bahas itu lagi. Inilah ilmu. Kalau kita buat hal-hal yang baru, bukan ilmu namanya, tapi bid'ah. Cerita baru, hadis baru, ayat baru, enggak. Ilmu itu pengulangan. Di sini membahas ini, nanti kajian nanti bahas itu lagi. Biar apa? Biar menjadi rasikh ilmu tersebut, menjadi kokoh di dalam jiwa dan di dalam hati kita. Imam Bukhari yang dijuluki Jabal, gunungnya ilmu, ditanya apa kiat, apa tips jitunya biar menjadi seorang yang alim? Kata dia adalah al-mudawamah. Ya, mudawamah itu nadhar ilal kitab, selalu diulang-ulang membaca. Para ulama itu terbiasa menyelesaikan satu kitab berkali-kali. Usul salasah udah khotam, tapi mungkin kita baru 50%, diulangi lagi. Inilah namanya belajar. Kalian yang belajar bahasa Arab muyasar, belum mengerti, ulangin lagi. Karena itulah hakikat yang namanya belajar ilmu agama. Enggak ada yang baru. Ya, enggak ada sesuatu yang baru dalam tanda kutip, ilmu yang baru. Kita adalah ilmu yang mengulang-ulang. Inilah namanya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhajus salaf adalah mengambil ilmu dari salaf, orang-orang yang soleh terdahulu, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan sesuatu yang tidak menjadi ilmu di zaman mereka tidak akan pernah menjadi ilmu sampai saat ini. Artinya apa yang kita pelajari pun dipelajari mereka. Adapun fikih-fikih kontemporer, fikih-fikih yang dikenal dengan fiqhun nawazil, bayi tabung dan seterusnya, yang sekarang ada dan dulu enggak ada, ini hanyalah percabangan, hanyalah turunan dari ilmu-ilmu yang terdahulu. Jadi enggak ada yang baru, cuman penerapannya saja. Ya, penerapannya saja, kasus-kasusnya yang berbeda. Gopay, GoFood dan seterusnya itu sudah ada usul-usulnya, pokok-pokoknya, tinggal penerapannya, tahqiqul manatnya. Yang ini berbeda-beda, jadi enggak ada something yang new, semuanya adalah apa yang telah pernah kita pelajari, dan ilmu adalah pengulangan. Jadi jangan bosan, tetap semangat belajar fikih zakat. Biar enggak bosan, saya untuk fikih puasa ini fokus kepada kitab Fathul Qorib.
Ya ini kitab Fathul Qoribnya, dan ini dalil-dalilnya, dan ini kitab tambahannya Sahih Fiqih Sunnah. Ya, karena ini kitab asal yang saya pelajari. Kita baca sekarang kitab Ahkamus Syiyam. Ya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, kitab hukum puasa. Wa huwa was-shaum, jadi nama bahasa Arab puasa adalah dua, bisa siyamun, bisa saumun. Siyam dan saum masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku. Duanya adalah masdar. Masdar itu adalah kita katakan kata baku lah bisa ya. Masdar itu kata dasar bisa, atau kita katakan sebuah kata isim, kata benda yang memiliki makna fi'il, makna perbuatan. Contoh, I swim at the pool. Saya berenang di kolam renang. Berenang di sana adalah fi'il karena ada pelaku, ada subjeknya saya. Tapi kalau saya ubah konteks, my hobby is the swimming. Hobi saya berenang. Berenang di sana termasuk kata kerja tidak? Saya suka berenang. Berenang sana kata kerja enggak? Enggak. Tapi apa? Tapi inilah yang dikenal dengan masdar. Bagi teman-teman yang enggak paham Ustaz, iya silakan belajar bahasa Arab. Sini ada Ustaz ya Mubarak ngajar bahasa Arab ya, kemudian ustaz-ustaz yang lainnya ya. Jadi secara bahasa masdar syiyam dan saum itu masdar yang punya makna secara etimologi bahasa adalah al-imsak. Apa al-imsak? Menahan diri. Al-kafu anisyai. Ya, berpuasa secara bahasa artinya menahan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-26, Fakuli, wahai Maryam ucapkanlah, inni nadartu lirrahmani sauma, aku bernadar kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Falam ukallimal yauma insiya. Apa puasanya? Bukan enggak makan, enggak minum, tapi saya tidak akan mengajak bicara seorang pun hari ini. Artinya puasa ngomong. Ini secara bahasa, Pak. Puasa artinya tidak melakukan sesuatu, menahan diri dari mengerjakan sesuatu. Kenapa enggak main futsal lagi sekarang? Lagi puasa. Puasa main futsal. Cara bahasa. Ya, kenapa sekarang enggak makan malam lagi? Oh, lagi puasa. Puasa makan malam. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah wa syar'an, secara istilah syariat, imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lisaum min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifas. Secara syariat artinya dalam kitab Fathul Qorib dikatakan puasa atau saum atau siam adalah menahan diri dari pembatal puasa. Dengan niat tertentu, dengan niat khusus sepanjang hari. Namanya panjang hari berarti dari awal fajar sampai terbenamnya mentari. Di hari yang dia maksudkan dan diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau misalnya besok lebaran kita berniat puasa, enggak termasuk puasa. Kenapa hari yang tidak diperbolehkan kita berpuasa? Min muslimin, dari seorang yang muslim, akilin dia berakal, tahirin min haidin wa nifas, yang suci dari haid dan nifas. Ini secara bahasa. Nah, secara bahasa dan secara syariat. Adapun selanjutnya beliau mengatakan wa syaraitu wujubis siyami, dan syarat-syarat wajibnya puasa. Dan puasa hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, sunnah, dan ijma kesepakatan para ulama. Ini sebagian teman-teman ya, bahwasanya apa? Bahwasanya di antara manhajus salaf, cara kita beragama yang benar adalah ar-ruju' ila ijma'is salaf. Kembali kepada ijma konsensus kesepakatan ulama salaf. Dan ini tidak bisa diganggu gugat.
Yang membedakan antara kita sama orang-orang yang pengikut-pengikut liberal, pengikut-pengikut misalnya plural dan seterusnya, dan juga firqah-firqah sesat yang lainnya adalah ini, kembali kepada manhajus ijma, manhajus salaf. Contoh, kalau ulama sudah sepakat, ulama salaf sepakat bahwasanya puasa wajib, maka tidak boleh diganggu gugat. Kata Nabi, la tajtami'u hadhil ummah ala dhalalah. Umatku, umat ini tidak akan pernah sepakat bersatu di atas kesesatan. Artinya kalau mereka sepakat, berarti itu adalah kebenaran. Contoh puasa wajib. Kalau nanti datang profesor, PhD, doktor, nulis disertasi atau apalah terserah, dia mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, orang ini salah, nggak usah ragu lagi. Kenapa? Karena kita rujuk kepada ijma'us salaf, dan ijma' adalah kebenaran. Hukum Islam yang primer ada 4 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi SAW, as-sunnah, yang ketiga adalah ijma', ya, kesepakatan, yang terakhir adalah qiyas, dan di antara 4 ini yang paling kuat adalah ijma'. Itu yang paling kuat. Ustadz, bukan Al-Quran? Bukan. Kenapa? Karena ijma' itu berasal dari Al-Quran. Ijma' diambil dari Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran penafsiran bisa beda-beda. Kalau hadis, ada yang hadis sahih, ada yang dhaif, ada yang cara mensyarah hadisnya pun beda-beda. Tapi kalau ijma' udah sepakat, ijma' sholat 5 waktu wajib, yang menolaknya kafir. Puasa wajib, ya, salaf sudah ijma'. Zina haram udah ijma', ya. Kemudian semua yang sebagian teman-teman ada yang mengatakan riba, ada yang enggak yang mengatakan riba itu halal. Anda pernah lihat akun dakwah, ya, bikin akun dakwah biasa. Akun dakwah itu bukan ustadz, ya, tapi ustadz sebagian. Dia bilang, kok viral sekali orang menghalalkan zina, sedangkan riba banyak yang menghalalkannya, tapi biasa-biasa saja. Sedangkan katanya riba itu dosanya 36 kali berzina. Siapa yang menghalalkan riba? Kalau orang bank ditanya riba haram atau halal, dia jawab apa? Hah? Mereka jawab apa? Nah, antum nanti kalau ke bank tanya, Mbak, riba itu haram atau halal? Mereka jawab apa? Hah? Haram. Tapi kenapa mereka mengatakan, ya, ini bunga itu halal? Karena mereka enggak meyakini bahwasanya bunga itu riba. Beda kasus. Ya, mereka enggak meyakini bagi hasil mudharabah dalam bank konvensional itu riba. Mereka enggak meyakini bahwasanya bla bla dan bla adalah riba. Tapi mereka sepakat bahwasanya riba itu haram. Nah, kalau zina ini, ya, keblinger. Dia mengatakan zina halal, karena itu kita mencak-mencak dalam artian bukan berarti apa? Berarti mendiamkan riba, tidak. Tapi kita meluruskan pemahaman orang yang mengatakan bahwasanya zina itu halal. Kita katakan ini salah. Kenapa? Dia makai akal. Inilah beda liberal. Liberal itu bebas, nggak harus ngikuti ulama-ulama salaf. Kita ini, mereka rijaluhum rijal nahnu rijal. Kita juga laki-laki, mereka laki-laki. Mereka berpendapat, kita berpendapat. Ini kesalahan terbesar dalam beragama. Saya pernah mendengar seorang profesor wanita yang mengatakan wanita boleh jadi pemimpin. Dalilnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin wanita, Anisa. Katanya ar-rijal itu dari kata ra, jim dan lam. Bukan hanya rojul, tapi kata rijlun. Apa rijlun? Kaki. Dan kaki adalah lambang dinamis. Lambang dinamis. Inilah liberal tuh kayak gitu ngomongnya. Lambang gerak, lambang aktif, ya. Kaki itu kan identik dengan berlari, aktif dan seterusnya. Artinya orang yang aktif bisa jadi pemimpin, meskipun dia seorang wanita. Ini penafsiran yang aneh-aneh seperti ini. Karena itulah jangan heran dengan liberal itu sok-sok ilmiah. Kenapa? Karena di antara kesalahan mereka terbesar, mereka enggak kembali kepada ijma ulama salaf. Kita katakan kalau kita paham ijma enak Pak beragama, enggak akan keblinger.
Ulama sepakat mengucapkan hari raya Natal selamat haram. Udah, mau Pak Ustadz, mau Kiai, kita udah paham ijma. Ada yang mengatakan jilbab gak wajib, yang mungkin ada penampilan rapi, meskipun dia pengarang tafsir terbesar misalnya, atau dia profesor, kita katakan dia salah, bertentangan dengan ijma. Kalau ada Pak Ustadz yang mengatakan LGBT halal misalnya, dia salah. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan ijma. Jadi teman-teman pelajari ijma. Pelajari apa-apa saja yang disepakati oleh para ulama. Yang maklum minad din bid-darurah. Ini diantara prinsip dan kaidah dalam beragama. Ya, jadi ulama sepakat bahwasanya puasa Ramadan wajib. Ada orang yang tidak pernah puasa Ramadan, Pak. Tapi dia meyakini puasa Ramadan wajib. Kenapa dia nggak puasa? Males, capek. Wajib. Orang yang kedua, dia nggak pernah batal dengan sengaja puasa Ramadan. Tapi dia berkeyakinan bahwasanya puasa Ramadan itu nggak wajib, cuman sunnah saja. Mana yang lebih parah? Yang satu atau yang kedua? Yang kedua, karena dia menentang ijma. Karena itulah pentingnya pemahaman, ya. Pemahaman itu bisa menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Ya, menentang. Ya, ada namanya apa? Namanya inkar juhudi. Jangan merasa bahwasanya kita udah berislam, udah syahadat, udah yakin kita akan Islam. No, enggak. Tapi ada yang namanya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan di antara pembatal-pembatal keislaman yang paling dasar adalah yang berbicara tentang al-i'tiqad atau keyakinan. Meyakini ada nabi setelah Rasulullah, keluar dari Islam. Ya, mengingkari mengingkari bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya, keluar dari Islam. Meyakini ada sesuatu yang tahu hal yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala juga bisa keluar dari Islam. Banyak. Meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, mudarat, menolak bala tanpa dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun sudah keluar dari agama Islam. Kita bukan ustadz ini takfiri, mudah mengeluarkan orang dari sunnah, dari Islam. Enggak, kita katakan takfir itu ada, mengeluarkan orang dari Islam itu ada, tapi dawabit dan syaratnya ada juga. Kita enggak boleh berlebih-lebihan dikit-dikit kafir, tapi kita enggak boleh juga menolak takfir. Jadi murjiah nanti kita. Orang meskipun ini ya nyembah berhala, dia mah masih Islam. Orang mah kayak gini, janganlah kau kafir-kafirkan orang. Ingat, di antara nawaqidul Islam adalah ragu dengan kekafiran orang kafir. Ronaldo misalnya kafir apa tidak? Kita katakan kafir, udah selesai. Ayahku tuh ragu, jangan-jangan dia. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita menghukumi yang zahir. Ini di antara yang harus kita pahami. Sedikit saya berpanjang. Kenapa? Karena sekarang ini lagi ghazwatul fikr, lagi perang pemikiran, Pak. Jadi kalian bentengi hal-hal yang dasar. Jangan khilaf sama orang tua masalah sholat di masjid langsung debat. Mungkin dia berpendapat Syafi'iyah sunnah, muakkadah, nggak sampai wajib. Udah santai bro. Yang penting orang tua kalian udah sholat, udah alhamdulillah. Tapi hal-hal prinsip seperti ini yang harus kita luruskan. Berkeyakinan punya jimat, meyakini bolehnya datang ke dukun, bla bla dan bla. Nah ini yang harus kita luruskan. Karena itulah kalian jangan cuma semangat ngaji fikih, tapi juga semangat yang namanya ngaji akidah, tauhid. Ya, ini digabung harusnya, tauhid jalan, fikih jalan. Jangan sampai enggak ada kajian akidah, enggak ada kajian tauhid, karena ini yang paling dasar, yang paling pokok. Kalian Masya Allah sholat kayak Nabi, tapi kalau kalian akidahnya enggak sahihah, enggak benar, kalian bisa terancam kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semangat ngaji fikih, tapi setelah itu sebelumnya sudah semangat ngaji akidah, ya. Lanjut. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Al-Baqarah 183, ini ayat oncak dalam puasa ya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dari Al-Qur'an. Dari sunnah adalah hadis Bukhari Muslim tentang seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi, akhbirni ma faradallahu alayya minasyiyam. Faqala syahrul Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang puasa yang wajib. Nabi bilang puasa Ramadan. Artinya Ramadan wajib. Selainnya adalah tatawwu', sukarela ataupun sunnah mustahab. Adapun yang ketiga ijma' para ulama, banyak para ulama, Nawawi, Mughni dan seterusnya, Imam Qudamah dalam Al-Mughni, Nawawi dalam kitabnya ya Al-Majmu' mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya ulama sepakat berpuasa Ramadan itu wajib fardu ainin. Ya, fardu ain. Kemudian selanjutnya beliau katakan sini, syarat wajibnya puasa ada 3. Sama kita dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia. Tapi di akhirat mereka enggak punya bagian sama sekali, langsung menjadi penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal bulughu, dan baligh. Artinya orang yang belum baligh dia enggak wajib berpuasa. Akan tetapi tetap disunnahkan, dianjurkan meskipun belum baligh dibiasakan berpuasa, sebagaimana sahabat dahulu biasa ya mengajak putra-putrinya untuk berpuasa meskipun mereka belum baligh biar terbiasa. Pembiasaan sejak dini. Dibiasakan pakai jilbab anak-anak kita meskipun mereka belum baligh. Dibiasakan misalnya sholat meskipun mereka belum wajib sholat. Dibiasakan mereka misalnya untuk hadir pengajian duduk mencatat, Masya Allah ya. Kita rindu seperti anak-anak yang seperti ini ya, ada anak-anak yang pengajian dia kelas 1 SD, 2 SD sibuk mencatat. Waktu saya kemarin ke Batu Raja ya, ada anak SD yang bukan hanya mencatat tapi juga bertanya dengan tulisan. Dan dia ke depan, mana soal aku tidak dibaca-baca karena banyak pertanyaannya. Ya, dan pertanyaannya meskipun nggak jelas, tapi maklum maksudnya bagaimana hukum ke rumah sakit yang nggak ada orang Muslim, maksudnya rumah sakit Kristen begitu. Masya Allah nih anak kecil nih, anak SD bertanya seperti ini. Kita butuh orang-orang seperti ini. Ini diantaranya pembiasaan dari orang tuanya. Seorang syekh pernah cerita dia punya teman. Temannya itu bukan orang yang multazim dalam agama, enggak sering kajian, ya dia bukan orang yang sering baca agama, enggak dekat dengan agama. Tapi anehnya ketika mereka jalan bareng, dia bawa anak-anaknya, dia bawa putra-putrinya, yang mana putra-putrinya tersebut setiap jalan, ya mendaki, mereka mengatakan apa? Allahu Akbar. Ketika jalannya menurun, subhanallah, terkejut dia. Masya Allah, anakmu kok bisa tahu sunnah seperti ini? Ternyata apa? Di balik itu ada istrinya yang dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu pembiasaan sejak dini. Orang yang terbiasa dekat dengan pengajian, alhamdulillah. Lihat kenapa sebagian orang-orang kiai dalam tanda kutip yang kalian ketahui itu liberal, ya. Dulunya udah bertahun-tahun, belasan tahun di Arab Saudi, ya, dari S1, S2, S3 di Arab Saudi, pulang-pulang masih kembali ke itu, ormas itu. Ya, bahkan sekarang liberal dia. Kenapa? Karena kecilnya sudah dididik dengan itu. Jadi salafikan anak kita sejak dini, Pak. Meskipun dia futur, tidaknya dia punya basic bermanhaj salaf. Meskipun mungkin dia nanti nggak jadi orang ustaz, nggak jadi apa, setidaknya dia punya basic Allah ada di atas langit. Nggak mau mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nggak mau hadir acara-acara bid'ah. Lihat teman-teman kita yang futur, yang udah kenal benar, tapi kenal benar manhaj salaf, kemudian futur, dia nggak akan terjerumus ke dalam firqah sesat. Paling dia cukur jenggot, isbal lagi, pacaran, merokok, tatuan, ya, tindian, main musik, ya. Tapi kalau salah bid'ah, insya Allah enggak. Syirik, kedokon, insya Allah enggak. Kenapa? Karena dia udah punya basic pembiasaan.
Karena itu ini diantara cita-cita kita ya, kalau kita nggak terlahir dari rahim seorang yang kenal dakwah, maka usahakan putra putri kita harus lahir dalam keadaan kenal dakwah. Kita ngerasa jadi orang yang kenal sunnah di tengah-tengah keluarga yang nggak kenal sunnah. Maka jangan sampai ulangi kesalahan yang sama. Maka kita harus lahirkan dari rahim istri kita orang-orang yang udah dididik dengan sunnah sejak kecilnya. Tapi jangan berlebihan. Baru 3 bulan sudah, coba Al-Fatihah 3 bulan. Santai, santai. Ajarin dulu Abi Umi, udah bismillah. Sebagian kita itu kadang ya gara-gara nonton-nonton, wah si ini fulan udah hafiz Quran umur sekian tahun, nggak bisa begitu. Anak-anak kita itu bukan sebuah perlombaan pertaruhan. Semua anak punya karakter dan kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin ini kuat hafal, ini kuat paham. Yang jelas, yang paling utama adalah akidah. Pendidikan karakter nabawiyah adalah akidah. Dahulu para ulama, para sahabat mengajarkan putra-putri mereka sebagaimana mengajarkan Al-Quran, mengajarkan cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar. Ini akidah, ini prinsip. Sebagaimana mereka mengajarkan Al-Fatihah, ajarkan juga kecintaan kepada para sahabat. Cinta sahabat itu Pak adalah prinsip dasar seorang muslim. Ini yang membedakan antara kita sama firqah-firqah sesat. Mereka berdalilkan Al-Quran, berdalilkan sunnah Nabi SAW. Yang beda apa? Sahabat. Kita memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman para sahabat. Memahami hadis, pemahaman sahabat. Karena harus cinta terhadap sahabat. Ini yang harus kita pahami. Kadang kita ini hanya cuman hal-hal yang seperti itu ya, harus kita pahamkan akidah Allah di atas langit, Allah satu-satunya memberikan, kita minta harus kepada Allah, nggak boleh datang ke dukun, nggak boleh ramalan bintang, zodiak. Ini harus ditanamkan sejak kecil. Ya, sejak kecil, nggak harus ketika 1 tahun ke bawah ya, maksudnya kalau udah 3 tahun 4 tahun mulai diajak interaksi ya, diajak mereka untuk menalar sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang ketiga, wal aqlu, berakal, artinya orang yang gila nggak wajib puasa. Orang yang gila nggak wajib berpuasa. Jadi kalau ada orang udah dewasa, udah dia balik, dia muslim tapi nggak puasa, berarti dia gila. Kalau nggak sakit, nanti kita bahas yang keempat ya, yang terakhir, yang keempat, wal qudratu ala saumi, dan punya kemampuan untuk berpuasa. Berarti orang yang nggak mampu puasa nggak wajib puasa? Iya, nggak wajib. Maksud nggak mampu adalah sakit. Yang pertama apa? Sakit yang membuat dia tidak mampu berpuasa, sakit parah. Bukan sakit hati ditinggal si dia, ya, ditolak si dia, sakit hati nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Sakit Ustadz, sakit apa? Sakitnya tuh di sini, nggak ada hubungan sama puasa. Tapi kalau sakit keras, dia misalnya diopnam, misalnya dia sakit demam yang tinggi, ya, atau misalnya ya alergi dan butuh obat, sedangkan sudah sahur, bismillah, diet batalkan, dan insya Allah puasa niatnya tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia udah niat berpuasa. Tapi karena qadarullah sakit, inilah Pak enaknya niat. Niat itu bisa menjadikan kita mendapatkan pahala meskipun kita enggak mengerjakannya. Ya. Nabi pernah berjihad, berperang sama para sahabat di Tabuk. Kata Nabi di tengah jalan, wahai para sahabat, ada teman-teman kita di Madinah. Mereka enggak ikut perang sama kita. Mereka enggak berjalan melewati lembah bersama kita, tapi mereka ikut dalam pahala. Loh kok bisa ya Rasulullah? Kenapa? Karena mereka terhalang uzur. Mereka terhalang sakit. Mereka pengen jihad tapi sakit. Dapat pahala Pak. Bahkan Nabi mengatakan orang yang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, dia rutin nih ibadah, cuman dia tinggalkan karena sakit ataupun safar, maka dia dicatat pahalanya sebagaimana dia sedang sehat dan dia sedang mukim. Masya Allah, kita biasanya tuh sholat di masjid terus. Suatu hari kita sakit gak ke masjid, cuman kita pengen ke masjid, udah dapat pahala sholat di masjid. Kita nih safar nih, biasa ngerjain sholat rawatib safar. Ketika mukim, ketika safar kan nggak boleh rawatib. Yang boleh hanyalah qobliyah
subuh atau sholat sunnah yang lainnya, duha, tahiyatul masjid atau sholat malam. Adapun rawatib tidak disyariatkan, tidak disunahkan untuk dikerjakan di puasa, di safar. Tapi kalau kita sedang safar, terbiasa ketika mukim, dia dapat pahala apa? Pahala sholat rawatib meskipun dia enggak kerjakan kalau terbiasa, ya. Yang kedua adalah tua. Penyebab seseorang dikatakan tidak mampu berpuasa adalah tua. Ya, sudah kibar, ya sudah kabirun. Sudah jadi orang yang besar, artinya seorang yang sudah lanjut usia. Jadi di antara dikatakan yang tidak mampu, yang sakit, yang kedua adalah orang yang sudah tua renta, dia enggak lagi bisa puasa. Ini termasuk orang yang tidak mampu, enggak wajib dia berpuasa. Di antara juga adalah orang yang safar. Orang safar dikatakan tidak mampu berpuasa kalau dia tidak mampu puasa gara-gara safar. Berat meskipun tetap diperbolehkan dia berpuasa. Dan termasuk juga adalah orang yang hamil dan menyusui. Di antara orang-orang yang tidak dikatakan mampu berpuasa, kalau dia hamil, menyusui dan tidak mampu berpuasa, dia boleh enggak puasa. Orang yang safar enggak mampu berpuasa, dia boleh tidak berpuasa. Tapi syarat ketentuan berlaku, ada yang bayar qadha, ada yang bayar fidyah. Termasuk haid dan nifas dikatakan tidak mampu, bahkan tidak boleh berpuasa. Ini di antara syarat wajib puasa dalam mazhab Syafi'iyah. Dalilnya adalah hadis dari Abu Dawud dan selainnya, Tirmizi, ya, Ibnu Majah, Nasa'i dalam Ashabus Sunan. Kata Nabi, rufi al-qalam an thalathah. Pena dicatat, diangkat dari 3 orang. Ya, pena apa? Pena catatan amal. Diangkat artinya enggak nulis. Kapan? Dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaiqidho. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, kalau kalian tidur, kalian misalnya apa? Ngigau, woi gilo misalnya. Ada orang lewat, kawan tersinggung dia. Berdosa enggak yang tidur tadi? Tidak berdosa. Kenapa? Pena lagi diangkat. Ya. Atau kita tidur tak sengaja kita mukul, ya, kepala istri kita, kepak. Misalnya lagi tidur. Ya. Bangun-bangun, kenapa istrimu merah matamu? Kau yang colok katanya, ya. Maka dia enggak berdosa. Yang kedua, wa anisabi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia mimpi basah. Sampai dia balik hatta yablu. Jadi kalau anak kecil merokok, ada videonya dulu ya. Bang Palembang katanya itu. Anak bayi merokok itu. Dia enggak dosa. Yang dosa siapa? Bapaknya. Ya, orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak melarang hal tersebut dari putranya. Mungkin dia yang ngajarin, nak rokok nak. Ya, laju. Ya. Biasanya orang tua itu perokok, dia bilang anak jangan rokok. Ini orang tua udah ngajarin anak berbuat dosa. Ini dosa jariyah ini ya. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga, ya. Wa anil majnuni hatta yaqila. Orang yang gila sampai dia sadar dari gilanya, sembuh. Orang yang gila atau orang yang pingsan sadar atau siuman dari pingsannya. Ini 3 orang yang penah ini diangkat untuk dirinya. Karena itulah kalau kita ketiduran, benar-benar ketiduran, bangun jam 6:30 atau jam 5:30. Kalau 5:30 masih waktunya, 6:30 bangun. Dia enggak sholat subuh, maka dia enggak berdosa, tapi langsung kerjakan. Kenapa? Karena penah lagi diangkat. Beda kalau sudah bangun jam 5. Mas bangun mas. 5 menit lagi. Nah, 5 menit lagi. Ternyata 50 menit lagi. Ada puluhnya ya, ada nolnya. Ya, ini syarat apa? Syarat wajibnya berpuasa tadi. Ada berapa? 3, tapi di buku itu 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang terakhir mampu. Orang yang tidak mampu contohnya sakit, kemudian tua, kemudian safar, kemudian
orang yang hamil menyusui, kemudian ya orang yang haid dan nifas. Kemudian faraid. Faraid adalah rukun. Ya, rukun berpuasa ada 4. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. Dan faraid kewajiban, maksudnya rukun puasa ada 4. Dalam mazhab Syafi'i ini dikatakan yang pertama adalah an-niyah, niat. An-niyatu bil qalbi, dan niat itu di hati. Kata dalam mazhab Syafi'i niat di hati. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadhana aw nadharon fala budda min iqa'in niyati lailan. Kalau puasa wajib, niatnya harus muncul sebelum terbit fajar, artinya di malam hari. Kalau puasa wajib seperti Ramadan atau nadhar, maka harus dia masukkan atau niatkan sebelum terbitnya fajar, ya. Sebelum terbitnya fajar. Kita break dulu bentar ya, azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi tamu salatul waqt. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tadi dikatakan bahwasanya puasa yang wajib itu niatnya harus ada sebelum terbitnya fajar. Misal kalian tidur,
kemudian bangun terlambat, bangunnya jam 5, azan jam 4.40 ya, atau jam 4 ya 45. Kalian nggak ada niat malam tersebut kalau mau puasa hari ini, puasa qada ajalah hari ini, boleh? Nggak boleh, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Ini pendapat jumhur para ulama bahwasanya nggak boleh kita berpuasa wajib kalau niat tidak ada sebelum malam atau sebelum terbitnya fajar. Tapi kalau malamnya dia ada berniat besok saya mau puasa qada, kemudian dia tidur terbangun nggak sempat sahur, bangunnya jam 5, maka dia tetap boleh melanjutkan puasanya. Kenapa? Karena semalam sudah berniat ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya ya, man lam yubit atau man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasanya sebelum malam, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Ya, man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyama lahu, maka tidak boleh dia berpuasa. Ini hadis Daruqutni ya, dari Baihaqi dan selainnya. Wa yajibu ta'yin fi shaumil fardhi ka Ramadan, dan harus ditakyin, ditentukan besok itu puasa apa. Enggak boleh puasa basing. Kalau puasa wajib, puasa qada atau puasa Ramadan. Kalau yang puasa basing itu puasa mutlak, maka diperbolehkan. Yang penting puasa, misalnya puasa ya, dia pengen puasa Muharram, yang penting puasa Muharram, enggak Ayyamul Bid, enggak Senin Kamis, maka boleh. Kalau puasa sunnah, maka boleh dia meskipun belum ada niat pada malam harinya. Ya bangun, hari Senin ini rupanya belum, ya dia belum makan, belum minum. Ini pulang dari masjid, puasa belah boleh. Ya boleh dengan syarat belum melakukan pembatal puasa. Ini habis subuh makan dulu nasi goreng sepiring, pisang goreng 3 iko. Anak puasa belah enggak bisa. Ya, kenapa? Karena sudah melakukan pembatal puasa. Wa akmalu niyati shaumihi an yakula syakhsu, dan niat puasa yang paling sempurna adalah nawaitu shauma ghadin an ada ifardi ramadhana hadhihi sanati, boleh sanata lillahi ta'ala. Ini dalil madzhab Syafi'i pakai niat dilafalkan, Pak. Memang sebagian fuqaha Syafi'i yang belakangan mengatakan disunnahkan talafudz bin niat, mengucapkan niat, tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena kita berdalil bukan fuqaha, bukan dengan ahli fikih, berdalil dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak pernah ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwasanya Nabi ketika berpuasa meniatkan dengan bacaan atau lafal-lafal tertentu seperti yang disebutkan oleh pengarang Fathul Qoribil Mujib. Jadi ini kita kritik, nggak masalah ya. Ini berarti Ustadz kenapa saya beli ini? Ada sebagian penjual itu bingung nih ya. Dia jual zikir pagi petang punyanya Qahtani ya, bukan punyanya Ustadz Yazid ya, yang memang di dalamnya ada hadis-hadis yang dilemahkan oleh Syalbani. Ustadz, kalau saya jualan buku ini berarti saya apa? Berarti saya melariskan hadis-hadis dhaif. Enggak masalah, jual saja buku tersebut. Kenapa? Karena menurut pengarang tersebut hadis itu sahih. Menurut Syekh bin Baz hadis tersebut sahih, sehingga zikir pagi petangnya lebih panjang daripada yang punya Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala. Sedangkan Syekh Yazid beliau meringkas saja dengan yang sahih-sahih menurut Syekh Albani. Seandainya kita jual buku selalu benar, enggak ada buku yang akan kita jual selain Al-Quran. Ustaz, enggak mau Fathul Qorib, kenapa? Ada nawaitu sama godinnya. Karena itulah butuh kalian sama guru. Jangan berguru dengan buku. Siapa yang gurunya buku, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Meskipun kalian udah jaga bahasa Arab, udah jago baca sendiri, tetap kalian jangan tinggal yang namanya halakoh ilmu, majelis ilmu tetap. Jangan, kenapa? Karena kita butuh dengan bimbingan guru. Kalau buku kita bisa salah memahami.
Apalagi buku terjemahan. Kalian memahami dua pemikiran yang berbeda. Pemahaman penerjemahnya dan pemahaman pengarangnya. Double. Tapi kalau kalian berguru dengan guru, selain kalian bisa meringkas waktu, kalian juga akan bisa dapat pemahaman yang lebih baik minimal daripada kalian hanya belajar lewat buku. Yang boleh belajar lewat buku itu adalah para ustadz-ustadz yang udah mumpuni, yang udah punya filter. Ustadz, ngapa kau baca buku sesat? Oh, aku nak kubantah kesesatannya. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini ustadz. Ustadz bisa ambil baiknya, buang buruknya. Kalau kita yang baru thalibul ilmi, pemula, baru ngaji tabligh akbar saja, ambil baiknya, buang buruknya, tembek buruknya baik gitu. Karena kita nggak punya filter untuk mana yang baik, mana yang buruk. Hati-hati kalian dengan ustadz-ustadz yang Allah berikan dia bayan. Inna minal bayani la sihra, kata Nabi. Sesungguhnya dalam retorika ada sihir. Ini bukan pujian orang yang pintar ngomong. Justru ini adalah celaan bagi orang yang pintar ngomong, yang menjadikan kebatilan jadi kebenaran. Yang sunnah, yang bid'ah dibilang sunnah, yang syirik dibilang bukan syirik. Ini gara-gara retorika. Jadi lebih baik kalian punya ustadz yang retorikanya enggak bagus, tapi pemahamannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dibandingkan orang yang enggak tahu manhajnya meskipun retorikanya menawan, memukau dan seterusnya. Imam Ahmad pernah ditanya oleh seorang muridnya, wahai Imam Ahmad, boleh enggak saya pengajian, ya hadir di pengajian si fulan. Ya pengajian si fulan, nanti saya dengar pengajiannya dulu. Ya di masjid mana kajiannya? Di Imam Syafi'i bilangnya. Datanglah dia ke Imam Syafi'i. Imam Ahmadnya apa? Bersembunyi di pintu, di marbot itu, orang marbot misalnya. Kemudian ceramahlah. Selesai kajian, ceramahlah ustadz yang disebut tadi oleh muridnya. Kemudian selesai, bubar pengajian, muridnya tahu Imam Ahmad sumputan di sana. Ketika dibuka, Imam Ahmad lagi menangis. Ya Imam Ahmad gimana, boleh nggak ngambil ilmu dari dia? Masya Allah, saya nggak pernah mendengar ucapan yang lebih indah dari ucapan yang dia sebutkan. Sampai nangis terharu Pak. Sampai bagusnya retorika tentang tazkiyatun nufus, tentang pendalaman jiwa. Tapi apa ujung-ujungnya? Tapi tetap jangan ambil ilmu dari dirinya karena dia tidak berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dengan kisah-kisah yang menyayat hati, dengan manajemen kolbu, membuat kita menangis, semuanya tutup matanya. Bayangkan orang tua kalian meninggal, ya, nangis. Ini bukan metode yang diajarkan oleh para ulama salaf, teman-teman. Saya punya teman adik kelas yang ikutan begini, nangis dia ketika orang tuanya dianggap meninggal, tapi tetap durhaka sama orang tua karena enggak sesuai dengan tarbiyatu ulama salaf. Karena itulah kita ngikuti ulama-ulama yang sudah dijamin oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pentingnya kita ya memperhatikan dari mana kita mengambil ilmu, jangan terpukau dengan retorika saja. Jadi pentingnya belajar dengan guru. Meskipun guru kalian penuh kekurangan, keterbatasan, itu bukan dalil kalian boleh belajar sendiri, enggak butuh terhadap guru. Kita gunakan sisa waktunya untuk tanya jawab. Ini pertanyaannya banyak ya. Nah, sebelum itu saya jawab pertanyaan yang kemarin-kemarin belum terjawab nih. Ustadz, teman saya menyukai sepupunya. Ngapa ini? Dan ingin menikahinya. Mereka sama-sama suka dan siap mau menikah, Masya Allah. Tapi keluarganya tidak setuju. Apa yang harus mereka lakukan, Ustadz? Cari yang lain. Ya. Memang meskipun boleh menikahi sepupu, tapi ini sesuatu yang masih tabu di tengah masyarakat. Kalau orang tua belum bisa kita yakinkan dulu orang tua. Kita ya sampaikan dengan hikmah bahwasanya bolehnya menikahi sepupu kalau memang orang tuanya wali akhwatnya ngeyel, udah gimana lagi kita nggak mau, ya katanya nanti kalau menikahin kerabat itu anaknya nanti akan dapat cacat, ya ada hadisnya memang, tapi hadisnya lemah.
Saya pernah bikin tulisan tentang masalah itu, bahasanya hadis-hadis lemah seputar pernikahan. Di antaranya adalah nikahilah orang-orang yang jauh, jangan yang dekat. Kalau yang dekat nanti bayinya cacat, hadisnya lemah. Yang benar adalah boleh menikahi sepupu, tapi tetap harus perlu edukasi kepada orang tua dan masyarakat, ya. Dan jangan sampai sama-sama suka ini ya. Biasanya suka itu nggak ketahuan. Kalau sama-sama suka pasti ada somethingnya ini, ada sesuatu. Ini pertanyaan dari santriwati ya, borongan ya. Ustadz, apa hukum musik menyanyi dan tolong dijelaskan Ustadz. Masya Allah Ustadz kalian banyak di sini dan ini pembahasan yang dasar sekali. Jelas hukum musik menyanyi itu haram dalam Islam berdasarkan juga kesepakatan para ulama salaf. Dalilnya adalah surat Luqman tentang ya ucapan-ucapan yang sia-sia. Sahabat mengatakan itu adalah al-ghina, nyanyian, ya nyanyian. Dan juga hadis Nabi SAW dari Sahih Bukhari bahwasanya akan datang umat ini yang mereka yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan datang orang-orang yang menghalalkan di umatku. Menghalalkan artinya haram, menganggap halal artinya haram. Sutra bagi laki-laki, kemudian apa? Zina, kemudian apa? Khamar, zina sudah si Pak Abdul Aziz itu sudah ya, menghalalkan termasuknya. Kemudian ma'azif, alat-alat musik, dan banyak hadis-hadis tentang sebagaimana seorang yang niup suling ya, kemudian apa? Kemudian dibilang apa bernyanyi, dibilang oleh sahabat seruling setan ya. Jangan ngambil ilmu-ilmu dari ustadz yang mengatakan musik itu halal. Apakah nasyid diperbolehkan? Ya, boleh. Boleh dengan 4 syarat. Yang pertama, tidak melalaikan dari Al-Quran. Rata-rata melalaikan. Oh, setiap kali Nisa Sabian ditanya berapa juz hafalan Quran kau? Kati, nah melalaikan berarti. Yang kedua, enggak boleh disertai dengan alat musik. Kalau si tadi ada alat musik, dulu bagus Rahman ya Rahman, sekarang malah dikasih musik gara-gara si Sabian tadi ya. Kemudian syarat yang ketiga ya adalah tidak berupa lirik-lirik yang enggak benar. Sebagian ada nasyid-nasyid yang liriknya cinta-cintaan saja. Uhibbuki kaifama kunti, kalau sama untuk istri enggak masalah, tapi ini sama ya yang lain-lainnya misalnya. Ya, jadi yang pertama tadi apa syaratnya? Tidak melalaikan dari Al-Qur'an. Tidak sering, Pak. Ini tidak sering. Ini kalau setiap saat nasyid-nasyid terus enggak boleh. Yang kedua, tidak boleh diiringi dengan musik. Kalau pakai musik tum tum tak boleh. Yang ketiga apa tadi? Tidak berisi lirik-lirik yang mengandung maksiat. Ya, yang keempatnya saya lupa ya. Tapi lebih baik jangan berbanyak. Ini nasyid itu biasa para sahabat atau para nabi itu ketika sedang safar, ketika sedang apa? Sedang gali paret, ya lagi mau perang. Jadi ketika menghibur diri sebagai candaan sekali-sekali saja, bukan candaan ya, senda gurau sesekali saja. Dan mereka ya sebagian nasyid-nasyidnya enggak seperti nasyid-nasyid yang sekarang. Apakah bacaan sujud dan rukuk subuhun kudusun rabbul malaikati waruh itu dibaca 3 kali? Tapi dalam doa wirid dan zikir ada disebut berapa kali? Enggak ada yang mewajibkan 3 kali ya, minimal apa? 1 kali. Ya 3 kali itu sunnahnya. Ustadz, misalkan orang tua kita bekerja di sebuah pekerjaan yang mendapatkan jaminan kesehatan BPJS, bolehkah kita mengambilnya? Kalau BPJS tersebut dari perusahaan, maka kita ya kalau memang darurat untuk mengambilnya maka diperbolehkan ya. Karena ulama khilaf juga tentang masalah BPJS apakah masih termasuk asuransi atau dia adalah ya cuman sekedar ta'awun saja. Dan lebih tepat adalah lebih baik kita jangan kita gunakan kalau untuk pribadi kecuali pemerintah mewajibkan. Sudah wajib ya? Iya, ini tanya sama Ustadz yang lain saja lebih jelasnya.
Ustadz, bagaimana cara menghindari musik atau menyanyi? Dekatkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dan musik tidak akan pernah bersatu. Apa hukum menyemir atau menyawarnai rambut? Boleh ya, bagi di depan suami. Ini santriwati ini belum punya suami. Ini nggak usah nyemir-nyemir rambut. Ya boleh depan suami. Suami balik ini nyuruh bulik-bulik kalau istrinya ge. Tapi dengan syarat nggak boleh warna hitam. Jadi boleh seorang wanita berhias depan suaminya, rambutnya pirang misalnya, kayak bule-bule ya. Bagaimana seandainya sudah azan subuh tapi kita masih makan sahur? Ya nggak boleh ya. Nggak boleh makan sahur ketika sudah azan subuh, stop sudah. Kecuali meyakini bahwasanya azan subuh itu kecepatan. Cuma yang lebih tepat adalah nggak kecepatan. Santriwati lah borong nih pertanyaannya ya, apa nih yang lain-lainnya. Jelaskan sholat orang yang lagi safar. Udah kita bahas panjang lebar ya kemarin. Di kajian sini juga tentang sholatnya musafir. Itulah pentingnya Pak, teman-teman. Kajian rutin. Kalau cuman sesekali ilmu kita nggak kokoh. Jadi namanya kajian rutin tuh apapun yang terjadi, badai, gempa, kebakaran, banjir. Aku udah ngaji. Iya aku juga. Kalau cak itu ya. Nah, tapi kalau misalnya sakit pening sedikit, hujan sedikit, rutin lanjut. Ya kalau enggak rutin, ya ada halangan, ada streaming gitu ya, ada streaming streaming ya. Caranya intinya safar itu boleh jamak dan boleh qosor. Jamak itu menggabungkan dua sholat di satu waktu, zuhur asar di salah satu waktunya, atau maghrib isya di salah satu waktunya. Kalaupun qosor itu 4 jadi 2, kalau 2 tetap jadi 2, nggak boleh jadi 1. 3 nggak boleh 1,5, habis rukuk assalamualaikum, nggak 1,5 Ustaz, nggak. Qosor itu yang 4 jadi 2. Saya dipercaya jadi pengurus masjid dekat rumah, jadi khotib, pembantu khotib. Ada sedikit ragu sebab rangkaian tidak syariat, tidak seperti di Imam Syafi'i. Masya Allah, Imam Syafi'i sebagai acuan sunnah ya, semangat. Seperti 2 kali azan, Saudi 2 kali azan, Jumat. Ya, kalau saya mengatakan azan 2 kali itu bukan bid'ah, meskipun memang ada ulama yang mengatakan bid'ah, itu adalah sunnahnya Utsman bin Affan. Cuman prakteknya jangan kayak sekarang deket nian. Kalau bisa jam 11 azan tuh teh, ya Allah Akbar jam 11 ngasih tahu ini teh mau hari Jumat, siap-siap untuk sholat Jumat, baru nanti teh azan kedua pas waktu masuk waktunya. Bukan kayak sekarang itu teh dia azan Jumat, kemudian ada sholat qobliyah, kemudian azan lagi itu teh baru salah. Kalau 2 kali Jumatnya mah teh ada sebagian ulama yang mengatakan benar. Ini teh kenapa jadi orang Sunda? Ya teman-teman, pengantar dengan bacaan sholawat ini enggak benar ya. Adapun tongkat boleh ya, tongkat boleh. Sekali-sekali praktekkan tongkat. Ini khilaf para ulama seperti ini harus kita bahas. Memang lebih kaji lebih dalam lagi. Ini yang nikah sepupu tadi sudah. Apa pendapat Ustadz yang sudah kenal sunnah tapi gabung ikut tempat yang belum sunnah dengan alasan ingin menghafal Al-Quran dan belajar di tempat tersebut? Ya, coba kalau dia gak ada tempat yang lain mungkin gak masalah, tapi insya Allah ada kita ya. Ada Al-Quran, ada Ustadz Bambang yang buka rumah tahfidz dan seterusnya. Berapa banyak amal zakat berhak dapat zakat fitri? Zakat fitri ulama khilaf, yang lebih tepat adalah cuman fakir miskin saja nggak dapat. Amil zakat nggak dapat zakat fitri, ya kecuali dia miskin. Berdosakah amil zakat yang membagikan zakat fitri setelah sholat? Iya berdosa, tetapi hanya sebagian saja. Meskipun Ustadz, bagaimana status anak angkat yang namanya dimasukkan di kartu keluarga? Apakah dia berhak mendapat warisan? No, nggak boleh. Yang dapat harta warisan hanyalah anak kandung ya atau anak tiri seayah seibu. Ustadz, apakah menonton film kartun termasuk dalam musawir? Enggak termasuk. Musawir itu yang gambar. Tapi kita termasuk yang menikmati. Ya, ridho terhadap taswir berarti. Panitia masjid yang mengumpulkan zakat, apa mereka mendapatkan zakat? Enggak dapat. Sudah kita bahas ini ya, sudah kita bahas enggak dapat.
Ya enggak dapat. Masya Allah, ngaparin banyak nian pertanyaannya. Yang kanan dulu ya. Bagaimana pendapat Ustadz dengan pengajian yang sampai menangis? Apakah salah? Karena mungkin terhayati, enggak masalah. Ya, asal sesuai dengan Al-Quran dan sunnah pemahaman sahabat. Banyak yang nangis-nangis. Husain meninggal, terbunuh di padang Karbala. Langsung tiba-tiba dia melaknat apa? Yazid, Muawiyah, mengatakan Abu Bakar sebagai tagut, ya, Umar sebagai tagut. Gara-gara nangis ujungnya. Jadi nangis itu bukan standar kebenaran, tapi boleh saja nangis terharu. Misalnya ustadznya apa? Bikin sedih misalnya, dia terharu nggak masalah ya. Bagus seperti ini malah kalau memang ustadznya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kalau orang tua kita melarang puasa sunnah kepada kita? Dengan alasan orang tua terbeban untuk membuat sajian makan sahur. Makanya jangan nyuruh wong tua. Kau bikin dewe. Masak mie, telok bisa. Atau kalau enggak, ketika saya dulu di Jember dulu, caranya beli nasi goreng. Beli nasi goreng malam-malam jam 9, jam 10 beli nasi goreng. Terus nanti dibuka karetnya biar uapnya keluar. Tapi carilah tempat-tempat yang tidak terjangkau dengan cicak. Anda pernah ketika mau sahur, cicak. Tidak jadi aku puasa. Ya, kenapa? Karena cicak sudah bermalam di nasi goreng itu. Ya, jadi itu tips-tipsnya ya. Adapun kalau orang tua melarang, benar-benar melarang. Jangan kau puasa, kau bukan anak bapak misalnya. Maka kita tidak boleh puasa. Tapi kalau cuma sekedar himbauan, saran, jangan puasa, besok kan nak kuliah, agak capek, ini baru sekedar himbauan, maka enggak wajib kita untuk mengikuti. Bedakan perintah dan saran. Perintah orang tua wajib selama bukan maksiat. Tapi kalau saran enggak wajib. Pernah sampaikan di sini ya kisah Barirah ya. Sudah belum? Sama Mugis. Ya, tentang bagaimana Mughis dan Barirah ini seorang suami istri, dulunya sama-sama budak, sama-sama hamba sahaya. Kaidah fikihnya kalau misalnya seorang budak menikah sama budak, kemudian salah satunya dia menjadi merdeka, dia punya hak untuk pisah atau lanjut sama suaminya. Barirah jadi merdeka, diberdekakan Aisyah. Kemudian dia punya hak khiyar, milih mau lanjut sama si Mughis atau mau stop. Dia bilang aku mau stop. Ya aku stop. Aku nggak mau sama si Mughis. Akhirnya setiap hari Mughis nangis sampai basah jenggotnya. Barirah, kembalilah kepadaku. Tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Coba kasihan ya. Katanya nyambut. Begitu juga si Mughis, Nabi ini kasihan nengok Mughis sahabatnya. Begitu cinta sama si Barirah, Barirah begitu benci sama Mughis. Barirah, ya Nabi ada apa? Ngapa? Bisa enggak kau balik lagi sama si Mughis? Barirah pinter. Ini perintah atau saran? Kalau perintah sami'na wa ta'na, perintah Nabi loh. Enggak boleh kita tolak. Aku cuman mensaran, aku tidak galak, Nabi balik sama Mughis. Jadi bedakan antara perintah sama saran ya. Apa perbedaan hadis yang bersifat ahad dan mutawatir? Wis keren yang nanya. Ini siapa yang nanya? Serius, siapa yang nanya? Antum nanya. Kita beberapa bulan yang lalu pernah ngadain kajian mustalahul hadis di Talang Jambi. Teman Talang Jambi terlalu jauh ya untuk kalian. Dan pernah bahas ini ya. Dan bolehkah kita menjadikan hadis yang bersifat ahad dan mutawatir sebagai hujah dalam akidah? Hadis ditinjau dari banyaknya terbagi jadi ahad dan mutawatir. Mutawatir artinya hadis yang banyak, saking banyaknya mereka mustahil untuk bersepakat dalam kedustaan. Saking banyaknya tidak mungkin untuk berdusta. Banyak viral kisahnya, sumbernya bukan satu. Ada kecelakaan, ini nyingok 10, 20, tidak mungkin bohong. Tapi kalau cuma sikok 2, 3 pacak bohong. 3 ikut anak SD, terlambat ujian sekolah. Kita bohong yuk, kita omong angkot kita pecah ban. Oke, ibu maaf bu, kami terlambat karena pecah ban angkotnya. Ya siap, kalian ujian tapi tempatnya berbeda-beda. Pertanyaan cuma satu, ban mana yang pecah? Ya,
Bahas sebelah mana? Depan belakang, apa di kanan, apa di kiri? Nah, kau ketahuan bohong kenapa? Karena tidak sama. Jadi hadis yang mutawatir pasti sahih. Dan mutawatir sedikit sekali hadisnya. Adapun yang enggak mutawatir namanya ahad. Ahad terbagi menjadi 3. Hadis namanya gharib, hadis yang namanya aziz, hadis yang namanya masyhur. Gharib perawinya dalam satu tabaqat ada 1 minimal orang, aziz minimal 2 orang dalam satu tabaqat, masyhur 2 lebih 3 lebih tapi enggak sampai derajat mutawatir. Yang lebih tepat adalah ahad, termasuk hadis yang boleh dijadikan hujjah selama hadisnya sahih. Adapun pemahaman sebagian kelompok sesat yang mengatakan hadis ahad nggak boleh dijadikan hujjah, ini adalah keyakinan yang sangat batil. Seandainya hadis ahad nggak jadikan hujjah, sangat sedikit hadis yang boleh kita imani. Sebagian yang aliran-aliran yang suka demo-demo, ya, mereka mengatakan nggak boleh berhujjah dengan hadis ahad dalam masalah hukum. Maka ini adalah sesuatu yang nggak benar dalam masalah akidah misalnya. Ini nggak benar. Mereka ini mau menolak hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Mereka mau mendewakan akal saja. Mereka menolak hadis tentang azab kubur dengan dalil itu adalah hadis yang ahad. Salah. Hadis azab kubur itu ijma' para ulama, maknanya itu mutawatir. Ya, jadi nggak benar seperti ini. Ya, itu diantara pembahasan masalah hadis yang ahad dan hadis yang mutawatir. Ulama beda ahad mutawatir itu bukan untuk mengambil mutawatir nol ahad, bukan. Tapi untuk ketika keduanya bertentangan ahad dan mutawatir, yang lebih didepankan adalah hadis mutawatir. Demikian kita ini insyaallah minggu depan kalau saya masih bernyawa, ya. Kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.